Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid, Pak Ahmad Suwaidi, Pak Muhsin yang baru saja memberikan pandangan yang sedemikian jelas, global, bagus sekali. Kita banyak bersyukur pada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira dari tiga pembicara mulai Gus Wahid, Pak Ahmad Suaidi dan Pak Musin ini sudah luar biasa, sudah komplit ya menurut hemat saya. Karena itu barangkali kalau menambah lalu juga apa yang harus ditambah. Tapi barangkali informasi-informasi yang barangkali belum diketahui. Di Kementerian Agama itu demikian pentingnya toleransi ini sampai ketika zaman Prof. Tolka Hasan jadi Menteri Agama itu membuka pendidikan Islam multikultural, program S3 di Universitas Islam Malang dan sampai sekarang sudah diluluskan lebih dari 100 orang lulus S3 pendidikan Islam multikultural. Ini saya kira juga sebagai bekal gitu bagaimana kita membangun Indonesia ini. Yang saya terkejut dan saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Pak Musin barusan tadi, bahwa Indonesia ini menjadi rujukan, hendaknya menjadi rujukan dalam hal toleransi ini. Tapi ada sesuatu Pak Musin yang saya kadang-kadang itu bertanya-tanya, kenapa orang Indonesia itu menyekolahkan agama, sekolah-sekolah agama, justru ke negara-negara seperti Sudan, Yaman, Aljazair, Saudi, lalu juga Mesir dan seterusnya itu. Saya lihat apakah ini sudah dilihat dampaknya atau belum, tetapi saya lihat banyak hal yang melahirkan masalah sebetulnya ketika itu mereka itu pulang. Maka saya selalu menyuarakan apakah belum waktunya dibalik menurut saya. Dibalik, bagaimana membaliknya? Bukan kita menyekolahkan ke berbagai negara dalam soal agama, tetapi bagaimana Indonesia itu menjadi tempat tujuan belajar agama. Yang ini sangat toleran seperti ini. Kalau kita mau menjadi rujukan, tetapi kita mengirim anak-anak muda S1, S2, S2 ke berbagai negara itu, kalau pulang lalu menjadi masalah. Kalau soal-soal sains dan teknologi, saya kira kita memang belum bisa menjadi tujuan belajar. Tetapi untuk agama yang tadi disebut-sebut oleh Pak Musin hendaknya menjadi rujukan, ini perlu kita pikirkan ulang menurut saya. Kalau Pak Ahmad Suwaidi tadi nyebut-nyebut di NO gitu kan, mestinya kalau kajian-kajian agama itu ke NO ini menurut saya, dari berbagai negara ini. Sebab saya lihat misalnya konflik-konflik akhir ini ya, bicara tentang Yaman macam-macam, itu kan karena kita sebetulnya agak susah ya. Banyak putra-putra karyai menyekolahkan anak ke sana, lalu akhir-akhir ini terjadi seperti ini. Ini nih yang pertama. Kemudian yang kedua, saya barangkali kalau Pak Musin tadi dari hal-hal yang sifatnya global, saya akan kembali kepada hal yang mikro ya, kayak kecil itu di negeri kita ini. Soal toleransi ini. Toleransi ini menurut hemat saya adalah memberi peluang lah pada orang lain untuk melakukan sesuatu, mempercayai dan juga meyakini secara berbeda dengan kita. Nah,
Tadi Gus Wakid mengatakan bagaimana agar juga dikatakan oleh Pak Ahmad Suwaidi, bagaimana ini agar menjadi dan juga disampaikan oleh Pak Musin, bagaimana ini menjadikan kultur, menjadikan habit gitu. Saya kira untuk ini perlu ada semacam contoh gitu kan. Perlu ada pengayaan pengetahuan tentang ini, perlu ada pembelajaran, bahkan juga perlu ada semacam apa namanya aturan-aturan yang terkait dengan ini untuk membangun kultur itu. Sebab kalau itu tidak dilakukan dan ini tadi saya katakan seperti di Indonesia sudah ada pendidikan Islam multikultural, ini adalah bagian daripada membangun kultur, membangun habit ini. Nah, dan ini juga tentu akan menjadi luas kalau itu juga lewat lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan, apakah itu pendidikan umum, pendidikan agama sendiri, lalu juga pesantren-pesantren, lalu juga apa namanya pendidikan di tengah-tengah masyarakat yang itu berpusat di tempat-tempat ibadah apa agama apapun misalnya, ini harus dijadikan sebagai gerakan menurut saya kalau itu untuk membangun kultur, membangun habit, membangun budaya. Membangun budaya harus dikerjakan secara bersama-sama serentak, mulai dari lapisan paling bawah sampai pada lapisan yang paling atas dari berbagai macam kelompok. Ini menurut saya perlu ada gerakan, apalagi kalau ini tidak dirawat dengan baik, tidak dimanage dengan baik, seperti yang dikatakan Pak Musin tadi, akan yang kultur ini juga akan orang mengatakan menjadi bangga lah kita itu multikultur, multi agama, multi bahasa dan seterusnya, tapi pada saat-saat tertentu juga bisa menjadi ancaman. Lalu selain itu menurut imat saya adalah harus dicari dari inti agama ini sendiri. Kalau Gus Wakid tadi mengatakan bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat-sifat yang begitu lembut, ya bisa toleran sekali, selalu menyenangkan dan seterusnya. Saya lalu berpikir, bukankah ini sesungguhnya adalah pemberian? Kalau kultur tadi harus lewat pendidikan, lalu kemudian pengayaan ilmu, tetapi kalau itu sifat, bagaimana agar toleran ini menjadi sifat bangsa Indonesia? Kalau itu sifat dan agar sifat itu digunakan, maka itu sama dengan yang dikatakan oleh Gus Fakih tadi adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Kalau itu yang memberi, yang itu adalah berasal dari Yang Maha Kuasa, maka barangkali kita perlu mengkaji di dalam ini. Kalau misalnya di dalam agama itu kan dikatakan tanha, apa namanya, perbuatan keji dan perbuatan jelek itu kan bisa dihilangkan lewat dari dalam. Kalau di dalam agama Islam itu kan lewat sholat gitu kan. Saya masih percaya itu Ibu dan Bapak sekalian bahwa perilaku ini kan juga bersumber dari dalam diri sendiri, dari suara batin, dari suara apa yang ada di dalam suara hati. Kalau ada itu suara hati, maka itu sebetulnya kan kerja daripada ruhani. Kalau itu kerja dari ruhani, maka lalu yang membentuk itu kan kegiatan-kegiatan ruhaniah. Kalau kegiatan ruhaniah itu kan agama lalu jadinya. Maka ada apa namanya yang dikatakan tadi, saya sebut tadi bahwa inna sholata tanha anil fahsa wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya bagaimana agama bisa merubah perilaku. Dan perilaku yang dirubah oleh agama itu sesungguhnya justru lebih mendalam, lebih mendasar. Agama bisa membangun sifat. Nah, kalau hal ini yang kita termasuk kita yakini, kita percaya bahwa agama bisa merubah perilaku,
Maka barangkali Gus Wagid yang perlu ditinjau kembali adalah isi daripada pendidikan agama. Jangan-jangan pendidikan agama itu baru pada wilayah-wilayah kognitif yang kita kembangkan hanya dari sisi pengetahuan. Sehingga lalu di situ belajar tentang agama. Jangan-jangan sampai hari ini yang belum yang masih yang ramai itu adalah pengajaran tentang agama, tetapi belum sampai pada pengajaran beragama. Kalau pelajaran beragama adalah bagaimana agama menjadi milik, agama menjadi sifat. Nah, kalau ini barangkali bisa direnungkan juga dikembangkan, maka apa yang kita sampaikan tadi bahwa bagaimana toleransi itu menjadi habit, menjadi culture, menjadi budaya yang itu adalah lewat pendidikan, lewat contoh dan juga lewat aturan, maka bisa jadi dilengkapi lagi dengan bagaimana toleransi ini dijadikan sebagai sifat, dan kalau itu sifat maka tumbuh dari dalam diri, dan kalau itu dalam diri maka itu adalah agama. Dan kalau agama, maka yang diperlukan adalah bagaimana mendidik beragama, bukan hanya sekedar mengajar agama. Mengubah dari mengajar agama menjadi mendidik atau menjadikan siswa itu beragama, menjadikan masyarakat itu beragama, maka ini perlu ada renungan tersendiri. Saya kira itu Gus Wagid tambahan saya. Sudah begitu sulit untuk mencari setelah melewati Gus Wagid, lalu Pak Ahmad Zuhaidi, dan juga Pak Musin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.